Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas akhir dari mata kuliah Big Data, yaitu analisis deskriptif dataset film global menggunakan Apache Spark. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri, saya Mila Rosita Dewi, NIM 433230018. Dan saya Triansyah dari NIM 433230001. Saya Tepat Fatma Sulianto dengan NIM 4.33.23.0.26. Pada proyek ini kami menganalisis ribuan data film dari berbagai negara untuk menemukan pola, tren, insight, dan yang dapat membantu pengambilan keputusan di industri perfilman. Nah, seluruh proses pengolahan data dilakukan menggunakan Apache Spark agar mampu menangani data secara lebih cepat dan efisien. Masuk ke latar belakang, di mana fokus di poin pertama, industri film menghasilkan data sangat besar. Jadi, industri film perfilman merupakan salah satu industri yang menghasilkan data dalam jumlah sangat besar. Setiap tahunnya ribuan film baru dirilis dengan berbagai informasi seperti judul, genre, tanggal rilis, bahasa, popularitas, hingga rating dari penonton. Nah, dari data-data tersebut sebenarnya memiliki nilai yang sangat penting. Misalnya rumah produksi dapat mengetahui genre yang sedang diminati, platform streaming dapat menentukan film yang layak direkomendasikan, dan juga investor dapat melihat tren pasar sebelum mengambil keputusan. Nah, jika dilihat dari sisi tantangan saat ini, semakin besar jumlah data, semakin sulit pula proses analisis jika hanya menggunakan metode konvensional. Apalagi terdapat atribut seperti genre yang dapat terdiri dari beberapa kategori sekaligus. Misalnya satu film memiliki genre action, adventure, dan science fiction. Oleh karena itu, sebagai solusi dibutuhkan teknologi big data yang mampu mengolah data dalam skala besar secara efisien. Salah satunya adalah Apache Spark yang kami gunakan pada proyek saat ini. Nah, mengapa big data penting? Nah, saat ini hampir semua perusahaan menerapkan konsep data driven decision, yaitu mengambil keputusan berdasarkan hasil analisis, bukan hanya berdasarkan intuisi. Nah, sebagai contoh, platform streaming seperti Netflix memanfaatkan data pengguna untuk memberikan rekomendasi film yang sesuai dengan minat penonton. Nah, studio film menggunakan data dengan melakukan analisis data, perusahaan dapat memahami perilaku konsumen, mengenali tren yang sedang berkembang, menyusun strategi pemasaran yang lebih baik dan tepat, sehingga meningkatkan peluang keberhasilan suatu produk. Nah, oleh karena itu, kemampuan mengolah big data menjadi salah satu keterampilan yang sangat dibutuhkan pada era saat ini. Kita mengulang materi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, big data ini adalah kumpulan data yang memiliki ukuran sangat besar, bertambah dengan sangat cepat, dan memiliki struktur yang beragam sehingga sulit diproses menggunakan perangkat atau metode tradisional. Nah, big data memiliki 5 karakteristik utama yang sering dikenal dengan 5V. Yang pertama ada volume, yaitu jumlah data yang sangat besar. Kedua ada velocity, yaitu data yang terus bertambah dan harus diproses secara cepat. Yang ketiga ada variety, yaitu data berasal dari bentuk baik teks, gambar, video, maupun data terstruktur. Yang keempat adalah veracity, yaitu kualitas atau tingkat keakuratan data yang harus diperhatikan. Dan yang terakhir ada value, yaitu nilai atau manfaat yang dapat diperoleh setelah data berhasil dianalisis. Nah, pada proyek ini Apache Spark digunakan untuk mengolah data film sehingga data tersebut dapat menghasilkan informasi yang bernilai bagi pengambilan keputusan. Ya, selanjutnya kita akan membahas mengapa pada proyek ini kami menggunakan Apache Spark sebagai framework utama dalam proses analisis data. Akan disampaikan oleh rekan saya, Rian. Terima kasih Rosi. Jadi untuk melanjutkan mengapa kami menggunakan Apache Spark, selain yang dijelaskan sedikit oleh rekan saya Rosi tadi, mengapa Apache Spark? Jadi karena Apache Spark ini bekerja secara parallel processing, di mana dia memecah tugas berat menjadi bagian-bagian kecil yang dikerjakan bersamaan. Jika metode konvensional berjalan lambat karena prosesnya serial, maka Apache Spark itu jauh lebih cepat dan sangat mudah diintegrasikan, apalagi karena sudah memakai teknologi Python melalui PySpark. Kemudian lanjut ke dataset yang kami gunakan untuk menganalisis studi kasusnya, yaitu dataset TMDB atau Movie Database, di mana dataset ini adalah merupakan berisi data film global yang sangat banyak, mencakup hampir 10.000 film dari tahun 1902 hingga 2024. Di sini, di dataset ini memiliki 43 bahasa dan 9 atribut penting seperti rating, popularitas, dan genre untuk dibedah. Nah, kemudian untuk business question atau permasalahan, di sini ada 5 pertanyaan yang bakal kami jawab. Dimana yang pertama tuh seperti genre apa yang paling dominan,
genre apa yang memiliki rating tertinggi, bagaimana tren rilis film dari tahun ke tahun, terus apakah film populer selalu memiliki rating tinggi, dan terakhir itu bahasa apa yang paling populer di pasar global. Selain itu juga tujuan dari kami menganalisis dataset film ini adalah tujuan utamanya adalah mengubah data mentah menjadi insight yang bermanfaat. Namun secara teknis, kami melakukan 5 tahap, yaitu mulai dari pre-processing atau pembersihan data, kemudian transformasi data masif, hingga visualisasi akhir yang menjawab semua pertanyaan bisnis tadi. Lalu untuk hasil bagaimana dataset ini kami analisis, kami bedah, akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Tubagus. Baik, saya Tubagus akan melakukan pemaparan hasil dari proyek kelompok kami, dimulai dari eksplorasi data hingga analisis visualisasi di Google Colab. Yang pertama, tahap eksplorasi data atau data understanding. Kami mulai dengan menginstal PySpark terlebih dahulu, dilanjutkan dengan inisialisasi Spark Vision. Jika sudah, kita lanjut memuat dataset dari file mymovie.db.csv ke dalam Apache Spark menggunakan opsi invert schema. Tantangan utama dataset ini adalah adanya kolom teks seperti overview dan genre yang mengandung banyak tanda baca, sehingga jika dibaca secara konvensional, fitur kolom bisa bergeser. Oleh karena itu, kami menggunakan fitur multiline dan escape di Spark. Jadi hasil pemeriksaan awal menunjukkan total volume data banyak 9.827 baris. Untuk tahap selanjutnya, data cleansing. Untuk menjamin validitas data sebelum dianalisis, kami melakukan proses pembersihan yang meliputi penanganan duplikasi, di mana kami menggunakan fungsi duplicate untuk memastikan setiap film bersifat unik. Kemudian koreksi tipe data, mengubah release date ke format tanggal, serta melakukan casting pada kolom numerik seperti popularity, vote count, dan vote average menjadi double atau ledger. Kemudian reduksi kolom, menghapus kolom overview dan poster URL menggunakan fungsi drop karena tidak relevan dengan pertanyaan bisnis sebelumnya, sehingga bisa menghemat memori cluster Spark. Dan hasil akhirnya data bersih tetap berjumlah 9.027 baris dengan rata-rata popularitas film di angka 40,32 dan rata-rata rating atau page average sebesar 6,43 dari skala 10. Kemudian lanjut ke tahap transformasi data dan enrichment data. Nah, disinilah keunggulan penggunaan big data Apache Spark. Kita mengoptimalkan melalui 3 strategi. Yang pertama, fitur extraction untuk mengekstrak komponen year dan month dari tanggal rilis untuk analisis tren waktu. Kemudian ada button yang multi-genre. Karena satu film bisa memiliki banyak genre, kami menggunakan fungsi split dan export untuk memecah string tersebut menjadi baris tunggal baru bernama single genre. Dan yang terakhir ada caching. Data format telah kayak ini kemudian kami simpan di memori RAM Spark menggunakan perintah cache agar eksekusi analisis berjalan super cepat tanpa komutasi ulang. Dan selanjutnya adalah analisis deskriptif dan visualisasi data, di mana kami mengintegrasikan PySpark dengan library Matplotlib dan Seabird untuk menjawab 5 pertanyaan bisnis secara komprehensif. Pertanyaan pertama adalah analisis dominasi dan kualitas genre. Secara kuantitas, genre drama, komedi, dan action sangat mendominasi pasar karena target audiens yang luas. Namun secara kualitas rating, genre spesifik seperti history, war, musik, dan animasi justru berhasil memperoleh rata-rata rating tertinggi dari penonton. Lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu analisis tren tahunan. Analisis tren rilis tahunan bisa dilihat grafik tren dari tahun 1970 hingga sekarang menunjukkan pertumbuhan produksi film yang sangat eksponensial setelah memasuki abad ke-21 karena faktor digitalisasi. Terlihat juga adanya penurunan tajam di sekitar tahun 2020 yang merekam secara dampak pandemi COVID-19 terhadap industri bioskop global sebelum akhirnya kembali pulih. Selanjutnya pertanyaan ketiga, analisis musiman atau seasonality trend. Grafik belanda menunjukkan pola musim yang kuat di mana jumlah produksi film melonjak drastis pada bulan Oktober, November, dan Desember. Ini bertepatan dengan holiday season dan musim negaraan, dan tentunya bisa menjadi insight penting bagi produser untuk mengatur strategi jadwal rilis film mereka.
Untuk pertanyaan keempat, analisis korelasi popularitas dan rating. Melalui visualisasi scatter plot ini bisa terlihat jelas bahwa popularitas tinggi tidak selalu linear dengan rating sempurna. Karena film yang sangat viral sekalipun seringkali mendapatkan penilaian yang beragam dari audiens yang lebih luas. Dan untuk yang kelima, analisis bahasa non-Inggris. Untuk yang terakhir ini, kami menggunakan filtering khusus untuk memetakan performa film di luar bahasa Inggris. Original bukan N. Hasil agregasi menunjukkan bahwa film berbahasa non-Inggris seperti Jepang, Korea, Spanyol, dan Prancis memiliki ceruk pasar yang sangat loyal, meskipun dari segi kualitas penilai kalah massal dari industri film Hollywood. Film-film bahasa asing ini secara kualitas mampu meraih rata-rata rating yang sangat tinggi dan kompetitif. Ini mungkin adanya pertumbuhan aplikasi audiens global terhadap sinema non-Hollywood. Misalnya kesimpulan dari proyek kami, untuk yang pertama dari jumlah teknis, di mana kami berhasil mengimplementasikan pipeline ETL atau Extract Transform Load menggunakan Apache Spark. Kemudian kesimpulan analitis tadi yang sudah dibicarakan sebelumnya, dan rekomendasi strategis atau insight. Seperti berdasarkan hasil analisis tersebut, bagi produser dan rumah produksi, jangan menumpuk rilis film besar di bulan Oktober hanya karena volume pasar sedang tinggi. Manfaatkan jendela rilis Juni sampai Juli atau summer untuk memaksimalkan potensi viralitas dan popularitas film beranggaran besar atau blockbuster. Selain itu, investasi pada genre animasi love story memiliki peluang besar untuk menemukan reputasi rating yang tinggi. Dan bagi platform streaming seperti Netflix, Disney, dan lain-lain, untuk melakukan penetrasi global yang efektif, perlu dilakukan perluasan katalog untuk konten berbahasa non-Inggris, khususnya seperti anime Jepang, drama Korea, atau sinema Spanyol, yang harus diprioritaskan karena memiliki basis audiens global dengan tingkat antusiasme yang sangat tinggi. Sekian penjelasan dari saya dan kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.